Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah, saudara pemirsa penikmat kurma kuliah Ramadan 1443 Hijriah yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam acara kurma ini dalam rubrik warisan peradaban. Sambil menunggu waktu buka berpuasa, izinkan saya menyampaikan sedikit materi tentang teknologi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yakni teknologi tepat guna zaman khilafah. Ini saya ambil dari tulisan Profesor Dr. Fahmi Amhar. Ikhwani fillah rahimakumullah, pemirsa penikmat kurma yang berbahagia. Kalau kita berbicara teknologi, kadang ada semacam dikotomi ya, antara teknologi itu ada yang teknologi yang tepat guna, ada juga teknologi canggih ya. Jadi seakan ada dua ini ya, dan ini bisa jadi dikotomi atau polarisasi ya. Padahal sebetulnya kita tidak mendaki itu, tapi ya itulah adanya ya. Tepat guna, teknologi tepat guna ini digambarkan kan seperti teknologi yang menyentuh hidup rakyat kecil ya. Kemudian ini bisa meningkatkan kualitas hidup mereka gitu kan. Jadi ciri-cirinya seperti itu, bahkan dibuat sendiri, bisa dibikin sendiri oleh masyarakat lokal dengan bahan-bahan yang lokal juga. Nah, dibandingkan dengan teknologi canggih itu disebutkan teknologi yang sifatnya eksklusif, yang hanya dipunyai oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang berpendidikan tinggi, dan ini digunakannya bisa meningkatkan bukan kualitas hidup, bisa jadi ya, tapi gengsi gitu yang jelas gitu kan. Dan teknologi canggih ini juga kadang-kadang tidak bisa dibikin sendiri, bahkan sebagiannya impor gitu kan. Kemudian kalau berbicara teknologi tepat guna ini biasanya hal-hal yang sederhana gitu kan. Misalnya bagaimana mendapatkan air ya, kemudian bagaimana mendapatkan energi yang murah ya. Kemudian juga bisa teknologi yang digunakan dalam pertanian, peternakan, kesehatan ya, terutama untuk obat-obat murah misalnya. Kemudian juga ada di bidang transportasi yang murah juga, yang tidak perlu teknologi canggih. Jadi teknologi yang masih sederhana gitu kan. Nah, sementara teknologi canggih ini biasanya itu berkaitan dengan bidang informasi dan komunikasi gitu kan, internet dan sebagainya. Kemudian pertahanan keamanan juga ini perlu teknologi canggih ya. Nah, kita dalam peradaban Islam, kalau kita melihat di zaman khilafah ya, kebanyakan teknologi yang kita gunakan itu adalah teknologi tepat guna ya. Artinya apa? Teknologi memang yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu ya. Jadi betul-betul memang diperlukan masyarakat ya. Nah, sehingga yang lebih sering kita itu teknologi yang berkembang adalah teknologi tepat guna. Semisal untuk pangan, pertanian ya, pangan misalnya untuk pertanian ini disebutkan pada pada masa dulu itu ada ilmuwan muslim namanya Al-Asma'i tahun 740 sampai 828.
beliau ini termasuk ahli hewan gitu kan, meneliti hewan. Dalam kitab beliau itu ada yang membahas hewan liar gitu kan, ada membahas tentang kitab tentang kuda, kitab tentang domba gitu kan. Nah, ini ilmuwan kita ya, jadi memang betul-betul pembahasannya dibutuhkan di masyarakat gitu kan. Kemudian ada juga ilmuwan muslim kita Abu Hanifah Ahmad bin Daud Ad-Diwani ya, tahun 828 ya, 828 sampai 896 ya. Ini beliau ya. Nah, ini beliau ini terutama mengurusi masalah tumbuhan, ilmu botani ya. Nah, dalam kitab beliau An-Nabat ini tertulis di situ 637 tanaman ya, 637 tanaman. Itu ada catatan dari sejak lahir tumbuh sampai matinya tuh ada catatannya. Ini luar biasa penelitian beliau, ada dari 637 tanaman. Kemudian di samping itu juga beliau meneliti tentang astronomi, meteorologi berkaitan dengan pertanian ya. Misalnya beliau menulis tentang posisi matahari seperti apa, hujan, petir, sungai, mata air. Ini berkaitan dengan pertanian, itu diteliti, ditulis oleh beliau ya. Kemudian tentang geografi, beliau pun telah membahas juga ya tentang bagaimana batuan ada catatan penelitian beliau tentang batuan, pasir, kemudian tipe tanah, bagaimana yang cocok untuk tanaman tertentu gitu kan. Ini beliau teliti gitu kan. Nah, kemudian ada lagi Abu Bakar Ahmad Ibnu Ali Ibnu Qais Al-Wasyiyah tahun 900 berapa ini? 904 Masehi ya. Ini beliau juga meneliti tentang berkaitan dengan nabati ya, tentang pertanian ini dalam kitab Al-Falaha An-Nabatiyah. Ini kitab yang 8 juz jumlahnya. Ini betul-betul disebut merevolusi pertanian dunia ya dari kitab ini. Misalnya dibahas sana tentang teknik mencari sumber air, bagaimana mencari sumber air, bagaimana menggali sumber itu, kemudian menaikkan ke atas untuk ditingkatkan kualitasnya untuk mengairi untuk keperluan pertanian ya. Nah, dikenal di barat kemudian sistem beliau ini nabatin agriculture ya. Jadi terkenal di barat untuk revolusi pertanian ya. Kemudian ada lagi ilmuwan muslim yang merintis teknologi terkait air ya. Jadi seperti irigasi, kemudian irigasi juga dibahas oleh ilmuwan kita. Kemudian bagaimana menjalankan mesin giling ya. Ini dilakukan misalnya di Baghdad pada masa abad ke-10 itu sudah bisa 10 ton gandum itu dihasilkan per hari dengan mesin giling yang diciptakan. Nah, Al-Jazari misalnya pada tahun 1206 beliau membuat berbagai macam variasi mesin air otomatis ya ini, dan temuan-temuan beliau ini masih sampai sekarang itu tetap aktual ya, mesin penemuan itu ya. Seterusnya, alhamdulillah pemirsa sekalian, Ibnu Al-Awwam ini pada abad ke-12 di Andalusia juga beliau menulis kitab tentang Al-Falaha ya. Ini merupakan sintesa dari ilmu pertanian di zamannya. Jadi penggabungan ya dari beberapa penelitian ya. Nah, Ibnu Al-Awwam ini juga menulis dalam kitab itu 585 kultur mikrobiologi ya. Dan disebutkan di sana bahkan ditulis 55 pohon buah diantaranya itu ya. Nah,
Ini kitab ini sangat berpengaruh di Eropa hingga sampai ke abad ke-19 ya. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi Abu Al-Abbas An-Nabati ya, abad ke-13. Nah, ini juga mengembangkan metode ilmiah botani. Beliau ya kemudian mengantarkan sebagai pengantar metode eksperimen, menguji, mendeskripsikan, mengidentifikasi materi-materi hidup ya. Ibnu Al-Baitar juga ilmuwan muslim pada tahun 1248 membuat kitab Al-Jami fil Adwiya Al-Mufrada ya. Ini kitab yang berisi kompilasi botani-botani terbesar. Ini berabad-abad lamanya tetap dipakai ya. Nah, kemudian juga beliau meneliti anatomi hewan ya, sehingga digelari sebagai bapak kedokteran hewan. Dan bahkan untuk istilah-istilah di bahasa Arab, beliau memakai nama orang-orang Arab, istilah Arab memakai nama beliau ya. Nah, itu tadi dalam masalah pertanian secara sempit. Nah, berbicara tentang revolusi pertanian yang sebenarnya ya, maka ini juga harus ditunjang oleh penemuan-penemuan yang tergolong canggih gitu kan ya. Jadi di kaum muslimin juga ada penemuan tergolong canggih, misalnya alat prediksi cuaca, kemudian alat menyiapkan lahan, alat teknologi irigasi, kemudian masalah pemupukan, teknologi pengolahan pasca panen, kemudian manajemen perusahaan. Nah, ini semuanya bisa mempercepat bisa disebut istilahnya revolusi pertanian. Bahkan hasilnya adalah 100% melebihi pada tanah yang sama. Nah, ini semuanya menggunakan pendekatan ilmiah, di mana kaum muslimin sudah bagaimana merotasi tanaman, polanya ada dengan rotasi tanaman, irigasi canggih, kemudian jenis tanaman yang cocok dengan tipe tanah dan musim dan air yang ada pada saat itu. Nah, inilah kemudian lahir sebagai cikal bakal ini precision agriculture istilahnya ya. Di abad 21 ini masih canggih, kita sebut masih canggih ya. Di abad 21 kan ini sesuatu yang canggih karena tidak semua orang bisa mengerti hal ini ya. Nah, kemudian revolusi pertanian juga sebenarnya tidak bisa berjalan dengan bagus kalau tidak didukung hal-hal lain. Nah, dalam Islam dukungan itu begitu bagus karena misalnya dalam hukum pertanahan Islam, pemerintah memberikan semacam insentif itu bagi orang-orang yang memproduksi tanah ya. Jadi seperti itu. Jadi bersemangatlah orang-orang petani untuk menggarap tanah gitu. Dan tanah bukan lagi hanya milik orang-orang feodal, orang-orang yang kaya yang punya tanah banyak. Masyarakat awam pun oleh pemerintah bisa dikasih tanah gitu kan. Yang penting dia bisa mengelola. Nah, kemudian revolusi pertanian juga harus didukung oleh negara ya. Negara yang bisa menyebar mengajari masyarakat secara meluas tentang informasi pertanian ini sampai ke pelosok-pelosok, sehingga bisa merasakan manfaat yang besar dari ilmu pengetahuan yang ada. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa revolusi pertanian yang terjadi itu selain teknologi yang tepat guna, ada juga hukum yang perlu juga tepat guna, termasuk negara yang tepat guna ya. Allahu Akbar. Demikian mungkin bagusnya ya Islam itu, karena kita akui Islam adalah sistem yang terbaik yang memang luar biasa. Ilmuwannya begitu bersemangat untuk menemukan teknologi-teknologi yang tepat guna. Kemudian hukum-hukum yang ada di dalam Islam itu sendiri mendukung untuk mensejahterakan masyarakat ya. Kemudian negaranya memang memberi peluang yang besar untuk hal itu. Demikian
saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari pembahasan ini. Saya tutup dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.